Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang analisis studi kasus kegagalan kredit Subprime Mortgage 2008 dari Lehman Brothers. Sebelum kami memasuki pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Friska Berliana Puspitasari dan juga rekan saya Muhammad Hasbi Asidiki dan juga Rafelia Rosa Kurniawan. Lehman Brothers adalah sebuah usaha yang awalnya bergerak pada bidang komoditi yang didirikan oleh 3 bersaudara, yakni Alabama, Emmanuel dan juga Myers pada tahun 1844 sampai 1850. Sehingga menamai usaha tersebut sebagai Lehman Brothers. Pada tahun 1877, Lehman Brothers melakukan pelebaran sayap pada bidang merchant banking, serta pada tahun 1929, Lehman Brothers membentuk sebuah korporasi dengan menamai Lehman Corporation. Pada tahun 1994, Lehman Brothers mencatatkan diri untuk listing pada New York Stock Exchange. Awalnya, Lehman Brothers adalah sebuah usaha yang mengalami puncak kejayaan pada tahun 2000 sampai 2002. Tetapi 5 tahun ke depan, Lehman Brothers diterpa krisis ekonomi atau krisis keuangan dikarenakan penyaluran kredit subprime mortgage yang tidak terkendali. Dalam upaya membangkitkan ekonomi Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga acuan dan juga suku bunga kredit pada angka 1%. Menurunnya suku bunga acuan dan juga suku bunga kredit membuat Lehman Brothers mulai melakukan investasi besar-besaran pada bidang real estate. Baik, saya Rafelia Rosa Kurniawan. Selanjutnya akan bahas mengenai detail kasus kegagalan kredit yang diangkat, yaitu tentang kasus Lehman Brothers yang telah saya susun menjadi back history seperti yang ada di gambar. Yang pertama yaitu pada tahun 1844, Lehman Brothers hanya berupa sebuah toko kecil yang menyediakan dan menjual perlengkapan serta kebutuhan rumah tangga kepada kapas di Montgomery, Alabama. Kemudian berevolusi menjadi perantara atau broker yang membeli dan menjual kapas kepada petani yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Kemudian, pada tahun 1850-an, Lehman mendominasi perekonomian Amerika Serikat bagian selatan dan dijuluki sebagai King Cotton dan bermitra dengan saudagar kapas John Wesley Durr yang bertujuan untuk membangun gudang penyimpanan kapas. Nah, selanjutnya, pada tahun 1858, Lehman Brothers membuka cabang di New York dalam rangka memperkuat posisi dalam perdagangan kapas di sektor keuangan. Nah, selanjutnya, pada tahun 1867, Lehman Brothers juga ditunjuk sebagai agen fiskal pemerintah Alabama dalam membantu negara menjual obligasi. Nah, pemerintah Alabama ini juga mengamanahi Lehman Brothers sebagai perusahaan yang dapat digunakan untuk penyaluran hutang, pembayaran bunga, dan obligasi lainnya. Dan pada tahun 1870, Lehman Brothers memprakarsai pembentukan lembaga pertama yang memfasilitasi perdagangan future untuk komoditi yang bernama New York Cotton Stock Exchange dengan Meyer Lehman sebagai dewan direksi generasi pertamanya. Selanjutnya, pada tahun 1887, Lehman Brothers melakukan pelebaran usaha dari perdagangan komoditi ke perdagangan instrumen investasi atau komoditi merchant banking ketika Perang Saudara di Amerika Serikat usai. Nah, pelebaran usaha tersebut dilatar belakangi oleh usainya Perang Saudara di Amerika Serikat yang diikuti peristiwa booming konstruksi yang mana pembangunan jalur kereta api mengalami perkembangan. Jadi, dana yang dibutuhkan dalam pembangunan itu didapatkan melalui obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan termasuk Lehman Brothers ini. Nah, selanjutnya pada awal abad ke-20, Lehman Brothers membuka usaha menjadi underwriter. Lehman Brothers juga menjadi perusahaan yang mendanai industri retail yang sedang berkembang. Nah, sejak tahun 1925, Lehman Brothers juga memberikan pinjaman terhadap industri film dan hiburan, komunikasi, penerbangan,
dalam usaha mendukung industri-industri yang berkembang. Nah, lalu ketika Amerika Serikat mengalami The Great Depression pada tahun 1929 hingga 1939, Lehman Brothers itu melakukan inovasi dalam berinvestasi dan kemudian memperkenalkan metode keuangan baru yang disebut dengan private placement. Nah, jadi private placement ini adalah praktek minjam-meminjam modal di antara perusahaan-perusahaan blue chip dengan debitur swasta dan terbatas kepada kreditor yang memiliki catatan keuangan yang baik serta kinerja perusahaan yang baik pula. Lalu, pada pertengahan abad ke-20, Lehman Brothers terus mengalami perkembangan hingga merambat ke sektor minyak. Selain itu, Lehman Brothers juga merambat ke industri teknologi. Nah, selanjutnya, itu pada tahun 1960, Lehman Brothers membuka kantor cabang internasional pertamanya di Paris. Kemudian, Lehman Brothers juga membuka cabang di London. Nah, Lehman Brothers juga merambat ke industri sektor properti yang saat itu sedang memuncak. Nah, terakhir yaitu pada tahun 2008, yang merupakan tahun kebangkrutan dari Lehman Brothers. Kebangkrutan Lehman Brothers ini berhubungan dengan kasus subprime mortgage. Nah, jadi subprime mortgage ini adalah peristiwa di mana terjadinya penurunan harga dan permintaan akan properti di Amerika Serikat. Nah, Lehman Brothers ini terjerumus ke dalam cara pikir yang berorientasi pada profit, yang kemudian menggiringnya untuk membeli kumpulan-kumpulan surat hutang. Nah, strategi yang dijalankan Lehman Brothers untuk terlibat transaksi-transaksi ini sangat berisiko. Posisi Lehman Brothers semakin mengalami kemerosotan karena mengalami permasalahan kredit. Sebagian besar kekayaan yang dimiliki adalah dalam bentuk yang tidak liquid. Jadi aset yang dimiliki Lehman Brothers ini terus mengalami penurunan. Keraguan terhadap kondisi finansial Lehman Brothers juga mulai bermunculan. Perusahaan tersebut harus membayarkan sejumlah kerugian akibat sektor subprime ini kepada lembaga-lembaga yang terlibat. Saham Lehman Brothers juga mengalami penurunan sebesar 50% karena investor mengalami penjualan instrumen investasi Lehman Brothers secara besar-besaran yang menyebabkan kemerosotan harga saham dan kehilangan daya tarik. Nah, tergoda akan periode booming sektor properti yang menjanjikan keuntungan besar malah berakibat fatal bagi Lehman Brothers yang kemudian mengalami kebangkrutan usaha. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan membahas mengenai produk yang dihasilkan oleh Lehman Brothers, yang mana produk kredit yang dibuat oleh Lehman Brothers adalah produk KPR, yang mana KPR ini difokuskan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah dan pastinya belum memiliki hunian. Awalnya program ini berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan oleh Lehman Brothers. Namun setelah terjadinya kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat pada tahun-tahun berikutnya, membuat debitur mengalami kendala dalam membayar angsuran kredit KPR yang diambilnya, sehingga Lehman Brothers mengalami kesulitan likuiditas pada saat itu. Nah, hal ini yang kemudian menjadi awal dari kebangkrutan dan kegagalan kredit yang dialami oleh Lehman Brothers. Dari data net credit exposure di atas menyatakan bahwa tidak ada penurunan dalam risiko kredit yang dialami oleh Lehman Brothers pada November 2007 sampai dengan Mei 2008, melainkan terjadi peningkatan risiko walaupun angkanya tidak signifikan. Artinya, usaha yang dilakukan oleh Lehman Brothers dalam menangani kegagalan kredit saat itu tidak menurunkan risiko yang terjadi, di mana Lehman Brothers ini benar-benar kesulitan untuk melakukan penagihan atau debitur-debitur ini benar-benar kesusahan untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Lehman Brothers dalam program KPR-nya. Berikut ini adalah data yang kami dapatkan dari laporan keuangan Lehman Brothers pada tahun 2008. Di sini dapat diketahui bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Lehman Brothers ini sebagian besar merupakan aset yang tidak liquid. Mengingat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Lehman Brothers ini harus tetap berjalan dan liabilitas ini dalam jumlah yang cukup besar,
maka Lehman Brothers harus memiliki dana yang liquid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tersebut. Namun hal ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan debitur yang mengalami kredit macet ini jumlahnya cukup besar. Berikut merupakan daftar suku bunga acuan kredit di Amerika Serikat dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan suku bunga acuan kredit dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2007 sudah mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dari tahun dasar, yaitu tahun 2003. Kemudian sifat dari kredit yang diterbitkan oleh Lehman Brothers ini merupakan kredit konsumtif, yang mana kredit ini berupa kredit pemilikan rumah atau KPR. Baik, untuk kovenan kredit Lehman Brothers di sini ada beberapa perjanjian. Yang pertama, dalam perjanjian fasilitas kredit holdings atau fasilitas Eropa tidak dimuat apabila terjadi kerugian pada perusahaan telah menjaga kepatuhan terhadap perjanjian ini dan telah menyelesaikan pinjaman. Yang kedua, perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk melindungi nilai dan pendanaan secara aktif dalam melakukan eksposur pasar, kredit, dan likuiditas perusahaan. Yang ketiga, lending commitment, kegiatan penjualan, perdagangan, dan penjaminan emisi bersifat kredit dalam transaksi sindikasi pinjaman. Kredit yang diberikan memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap. Dalam upaya membangkitkan perekonomian Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat melakukan kebijakan penurunan bunga pada angka 1%. Hal itu membuat perusahaan, termasuk Lehman Brothers, melakukan investasi besar-besaran pada bidang real estate. Selama 5 tahun berjalan, Lehman Brothers melakukan investasi hampir miliaran dolar kepada bidang real estate tersebut. Awalnya berjalan mulus karena Lehman Brothers hanya menyalurkan kredit berbentuk prime mortgage atau kelas atas untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Tetapi seiring berjalannya waktu, dikarenakan tergiur oleh keuntungan, Lehman Brothers melakukan penyaluran kredit perumahan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau kelas bawah yang biasa disebut subprime mortgage. Walaupun hal ini beresiko tinggi, tetapi Lehman Brothers melihat sisi keuntungan tersendiri. Dikarenakan ketika nasabah atau debitur terjadi wan prestasi, Lehman Brothers akan tetap bisa menyita aset dan juga menjualnya kembali. Tetapi fakta berkata lain, di mana pada tahun 2004, The Fed melakukan kenaikan suku bunga sampai di angka 2,25%, di mana hal tersebut memberikan dampak secara tidak langsung kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang mempunyai kredit KPR subprime mortgage, yaitu mengalami gagal bayar atau kredit macet. Di sisi lain, proyek KPR yang sudah berjalan dan juga aset sitaan yang begitu menumpuk membuat pasar properti tidak terkendali sehingga harga properti mengalami penurunan secara drastis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja atau kesalahan apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kegagalan kredit. Yang pertama, perusahaan tidak melakukan analisis kredit atau credit scoring secara baik. Yang kedua, perusahaan terlalu ekspansif dalam melakukan penyaluran kredit tanpa mempertimbangkan risiko di kemudian hari. Yang ketiga, agunan dijadikan satu-satunya tolak ukur ketika debitur wan prestasi. Yang keempat, diterimanya pengajuan kredit tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung secara lengkap. Yang kelima, adanya verifikasi pendapatan yang tidak dilakukan secara baik, baik itu sumber penghasilan tetap ataupun sumber DP. Yang terakhir, adanya tidak dipatuhinya syarat-syarat dalam melakukan pengajuan kredit perumahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya merupakan pihak-pihak mana saja yang terdampak pada kasus ini. Yang pertama, kasus ini berdampak bagi ekonomi global.
di mana dari kasus ini memperburuk krisis ekonomi global. Yang kedua, bagi bank dan instansi finansial lainnya. Dengan adanya kasus ini, maka KPR mengalami image yang cukup negatif di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, minat masyarakat terhadap KPR menjadi turun. Dampak lainnya dari kasus ini yaitu bank-bank lain juga turut kekurangan cash. Yang ketiga, dampak kasus ini untuk masyarakat. Tentunya bunga yang naik dengan jumlah yang cukup besar membuat debitur menjadi tidak sanggup untuk membayar angsuran setiap bulan. Angsuran KPR-nya tentunya ya. Pada tahun tersebut dikabarkan terjadi kenaikan angka pengangguran yang cukup besar di Amerika Serikat. Kemudian yang keempat adalah kondisi negara, di mana hal ini tidak memperburuk kondisi keuangan ekonomi negara tersebut ya, tetapi juga mempengaruhi kondisi-kondisi lain di negara tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai dampak dari kasus Lehman Brothers, baik itu terhadap perusahaan, industri, perekonomian negara, regulasi, dan lainnya. Nah, jadi saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu dampak terhadap perekonomian negara Amerika Serikat. Yang kedua itu dampak terhadap perekonomian negara-negara lain. Yang pertama, dampak terhadap perekonomian negara Amerika Serikat. Yang pertama, yaitu hilangnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Amerika. Jadi hilangnya kepercayaan tersebut itu disertai dengan kepanikan di pasar keuangan yang menyebabkan para investor menjual seluruh sahamnya untuk selamat dari kepungan krisis finansial yang tengah terjadi. Kehilangan investor tersebut dialami oleh reksadana dan pasar modal yang tengah mengelola dana kurang lebih sekitar 3.500 miliar dolar. Yang kedua, yaitu turunnya harga saham perusahaan lain. Jadi, isu-isu negatif yang berkembang di pasar modal atas peristiwa kebangkrutan Lehman Brothers yang mempengaruhi para investor untuk menarik dananya secara massal sebagai antisipasi kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, yaitu perlambatan ekonomi dan turunnya ketersediaan likuiditas di pasar modal. Jadi, perusahaan mengalami kesulitan pencarian sumber dana untuk melakukan ekspansi. Selain itu, aset obligasi beserta surat berharga lainnya juga mengalami penurunan yang menyebabkan kerugian yang berdampak kepada penghematan operasional, sehingga kinerja sektor real pun ikut terganggu. Yang kedua, yaitu dampak terhadap perekonomian di negara-negara lain. Ada 3 juga. Yang pertama yaitu penurunan indeks saham gabungan di Bursa Efek yang memperdagangkan saham Lehman Brothers maupun yang tidak memperdagangkan saham Lehman Brothers. Yang kedua, yaitu bertambahnya angka pengangguran, khususnya yaitu 25.000 pegawai Lehman Brothers yang tersebar di beberapa negara. Itu contohnya ada di Paris, ada di London, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu terjadinya krisis global yang tidak dapat dihindari. Nah, hal tersebut itu disebabkan karena rusaknya kepercayaan para investor terhadap kinerja pasar modal Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat itu menjadi indikator bagi kinerja efek internasional. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.